Sekarang kini Kampar ulang tahunnya hanya 73 tahun. Sedangkan Pekanbaru usianya ulang tahunnya 273 tahun. Jadi kalau Kampar ini lama atau Tanah Soko, kenapa lebih duluan pula Pekanbaru dengan Kampar? Ini kan perlu dijelas, ada sesuatu distorsi sejarah di sini. Kenalkan Ambo, namanya Kedaus. Ambo basuku Piliang, ayah basuku Domo. Mama Ambo kebetulan Pengulu, Begolau, Datuk Moga. Ambo, Datuk Moga itu adalah termasuk suku Piliang Nanonom di Kenagaran Air Tiris. Jadi Ambo kemanakan konten dari Datuk Moga. Jadi mendengar sejarah, Ambo pernah belajar di adat Soko Limbago. Bertanya ke orang yang tua, bertanya ke mama-mama, dan pernah juga banyak mengadakan diskusi-diskusi di grup-grup Melayu, dan diskusi juga dengan adat Andiko, pusat kajian Andiko Ompek Plompek. Itu ada di grup-grup masalah sejarah Kampar. Jadi Ambo sebetulnya tidak ingin membahas persoalan sah atau tidak sahnya berdirinya kerajaan di Kampar. Cuman itu merupakan renungan awak bersama nanti. Karena kalau awak baca sejarah dan diskusi itu akan membingungkan nanti. Kini Ambo ingin lebih cenderung sejarah-sejarah itu nanti awak visualkan. Kalau menurut Ambo, perbedaan antara Melayu yang pesisir, yang disebut dengan istilah Negro Melayu, dan juga alam Minangkabau yang disebut juga dengan etnis ini Minangkabau itu sebuah suku. Sedangkan Kampar itu dalam posisi dilema antara Melayu dan Minangkabau. Ketika Kampar ditanya, apa sebetulnya Kampar itu? Di mana suku Kampar? Apakah kebanyakan orang Kampar disebut Melayu tak mau? Dikatakan Minangkabau juga tidak mau. Nah, disinilah yang ingin diungkap sebetulnya. Kalau Ambo baca sejarah Kampar, itu ada namanya istilah Soko, adat Soko dan Limbago. Kenapa Kampar kok diberikan julukan Tanah Soko? Itu kan perlu pelajaran yang detail. Kemudian kenapa Kampar itu tersebut dengan tanah peradaban? Dua itu jo lama nanti akan awak ulas tentang apa itu tanah Soko, apa itu tanah peradaban. Ketika kita bandingkan nanti dengan Sumatera Barat, dengan adat Minangkabaunya, orang itu tidak kenal dia dengan Soko. Orang itu hanya kenal istilah Pusako Tinggi. Karena Soko dengan Pusako itu perbedaan timelinenya sangat jauh, ada 8 abad. Dari persoalan kedatuan Sriwijaya dengan kerajaan Pagaruyung. Pagaruyung itu hanya lahir zaman Bundo Kandung abad 13. Sedangkan Kampar yang disebutkan kedatuan Sriwijaya itu, Datuk Sriwijaya itu dalam penelitian Fahwan dan juga dari catatan-catatan orang yang datang ke Kampar, itu menurut Itsing sudah ada tahun 681 itu Masehi. Jadi iko yang akan awak tampilkan sebetulnya. Sekarang kini Kampar ulang tahunnya hanya 73 tahun. Sedangkan Pekanbaru usianya ulang tahunnya 273 tahun. Jadi kalau Kampar ini lama atau Tanah Soko, kenapa lebih duluan pula Pekanbaru dengan Kampar? Ini kan perlu dijelas, ada sesuatu distorsi sejarah di sini.
selama ini paradoks atau pemutarbalikkan fakta itu terjadi dengan orang Kampar hari ini, dan Kampar tidak pernah tampil untuk meluruskan sejarah lama. Contoh, kau bahas awak leh. Sawahnya lah. Antara Sumatera Barat, orang itu pakaian adatnya hanyalah Solo, sedangkan awak ada namanya Detau. Kau berbicara adat dulu. Detau itu kan tidak bisa dipakai sembarangan, harus potong tumbuh di mato, ayu tatuang kece. Menggunakan Detau harus bersumpah dengan Al-Quran 30 juz ditumpangkan kodok. Sementara memakai Solo dan Tanjak itu biasa-biasa saja, siapa saja boleh memakai. Dan itu ada sesuatu kesakralan di sini. Nah, walaupun sejarah Kampar ini banyak syarat rukun, tapi ini perlu awak ungkap ini. Persoalan Kampar ada namanya Siompu. Kalau di Minangkabau adanya namanya Bundo Kandung. Awak rumah awak Lontiok, orang tuh namanya Uma Begonjong atau Rumah Gadang. Pakaian nenek mamaknya enggak sama tuh. Orang tuh kan awak sebetulnya pakai sistem teluk pelango tuh. Pakai bakancang sih. Kan ada adat Kampar tuh pakaiannya batu babobek bau batu yang bersih. Selama ku persoalan pakaian Kampar ku banyak yang diadopsi dari Bukit Tinggi. Ada nilai-nilai yang tidak sama di situ. Jadi persoalan Kampar dan Minangkabau ku seperti Upin Ipin. Orangnya lain, tapi orang mendoktrin Kampar itu adalah seperti Minangkabau. Kalau berbicara Kampar, wah itu adat Minang, bukan seperti itu sebetulnya. Sedangkan segini hak yang memiliki Haroto yang mempunyai Istana Pagaruyung itu adalah Nini Datuk Ajodo Balai yang ada di Murtakus Kampar sebagai pucuk Andiko yang bergelar Nini, yang bergelar Datuk, yang bergelar Raja Dubalai. Nah, balik awak kepada persoalan dulu sejarah awak baca. Itu ada namanya di dalam buku Silsilah Raja-Raja Melayu. Ada disebut di Melaka itu Raja Abdullah, Raja Kampar. Ada pegawai Kampar di situ. Ada Raja Mahmud Shah, marhum Kampar. Ada Sultan Muzaffar Shah atau Raja Muzaffar yang menjadi raja di Perak. Itu semuanya orang Kampar. Kemudian raja-raja yang dari Kampar inilah yang menguasai raja-raja ini, mohon maaf, di Semenanjung Melayu. Bahkan ada di dalam sejarah yang diklaim oleh orang Palembang bahwa di situ asalnya peradaban Melayu itu ada. Itu sebetulnya Raja Demang Lebar Daun itu adalah nama lain dari Nini Datuk Ajodo Balai yang di Murtakus, yang pucuk Soko Andiko tadi. Ada juga nama lain dari Nini Datuk Raja Dubalai ini Raja Bicau yang mengangkat Sangsa Purba menantunya menjadi raja. Nah, dari sinilah sebetulnya Soko Alam Melayu dan puncak pembendaharaan Melayu Alam Melayu ini adalah kepunyaan orang Kampar. Makanya Kampar ini punya ego sebetulnya. Dikatakan Inyo Melayu tidak umur, dikatakan Minang tidak umur, karena memang lebih tua Soko tadi. Tahun Saka atau tahun Soko Pisako Limbago. Jadi kalau hormat ke tiang bendera itu kan ada istilah kepada Sang Saka Merah Putih, tidak pusaka, kepada Sang Soko kalau bahasa Ocunya kan, kalau bahasa Kampar. Jadi karena kelamaan itu, makanya ketika kita mendengar ada upaya untuk membangkit Batang Terendam, ada sejarah, ada sebetulnya hak-hak syarat rukun menjadi raja, dan itu dibolehkan di dalam adat. Adat Andiko itu ada kawasan yang beraja, ada kawasan yang tidak beraja. Tapi menurut saya, kalau kita memang berusaha untuk mengembalikan sejarah Kampar itu, kita harus memulai. Nah, dari mana ambil sejarahnya kok? Karena kerajaan Kampar ada sama godangnya dengan kerajaan Siak dan kerajaan Indragiri dulunya. Tapi karena kedatuan awak kor yang dipakai dan dianfa, sehingga kerajaan Kampar itu hilang lenyap seperti itu. Yang terkenal adalah kerajaan yang di foto Prambahan, itu kerajaan Kampa. Apakah Kampa dengan Kampar itu? Makanya itu yang harus dijelaskan nanti. Tapi menurut Anggo itu tidak ada masalah, karena memang syarat rukun menjadi raja itu sah-sah saja sepanjang konsensus bersama.
Jangan nanti ketika awak ingin mengangkat budaya dan kerajaan Kampar yang tertulis di dalam sejarah yang besar-besar tuh, malah awak banyak yang tidak mendukung. Ini yang harus diluruskan nanti. Apa syarat rukunnya? Karena ada tempat ompek fase dan tahapan sehingga beliau itu bisa dinobatkan nanti betul-betul sesuai dengan keinginan awak bersama. Dan Ambo siap nanti untuk berkoordinasi dengan sejarawan adat istiadat di Kampar untuk menjelaskan sejarah kerajaan Kampar itu sendiri. Dan kalau ini memang kita jelaskan nanti baru kita tuangkan istilah dalam adat awak kan abilo bangko kuah besiwi dagang bercocak tabendang ke langit taseak ke bumi. Karena Ambo secara detail pun kerajaan Kampar ko ulun bisa mau jelaskan sedetailnya, cuma di dalam sejarah buku-buku kan di leso-leso peti. Raja Abdullah itu Raja Kampar. Kemudian ada kerajaan Kampar dan itu memang tertulis gitu. Raja Mahmud Shah ketika dia mengangkat Raja Muzaffar Shah, datang orang dari Melaka itu datang ke Kampar karena di Perak Malaysia tidak ada raja dan orang besar yang ingin diangkat. Mintalah ke Raja Mahmud Shah di Kampar. Jadilah Raja Muzaffar Shah diangkat menjadi raja di Perak, negeri Malaysia. Jadi kalau kita baca dari sejarah situ, jangan awak tempi aja gelombang doang. Yang ini bangkit awak dengan persoalan awak. Dari mana awak urai sejarah itu nanti? Kalau dari abad keempat boleh 5 boleh, itu kerajaan Kampar itu sama berdirinya dengan kerajaan Siak dan kerajaan Indragiri. Nah, mungkin itu yang bisa Ambo tambahkan untuk pemahaman awak bersama. Kalau memang awak istilah minta resminya, harus juga jelaskan. Kalau nenek mamak yang 12 sudah memberikan keputusan, itu tinggal mengokekan lagi, tidak ada masalah. Karena memang harus ada nanti kan ada diisi lembaga dituang namanya. Baru nanti lakukan tahapan itu kan ada ompek tuh diangkat menjadi raja. Karena awak kini kan lah terhilang sejarah awak dengan kerajaan Kampar. Biasanya yang di Kampar itu yang dominan itu kan kedatuan ataupun kedatukan. Ketika raja di Kampar itu dinobatkan harus persetujuan nenek mamak juga kan itu masalah Kampar. Itu mungkin uraian singkat tuh ya Ambo, nanti kan ada diskusi dan tanya jawab. Ambo akan lebih detail membawa nenek mamak yang memang bisanya membobol pustaka-pustaka yang dari catatan Belanda dulu yang di Leiden tuh. Dan itu ada memang sejarah detailnya macam mana nanti pengangkatan adat. Sekian terima kasih kalau ada kekurangan karena awak memang tidak bisa awak langsung fokus ke sejarah kerajaan Kampar dan silsilahnya karena memang udah lama terputus ya. Cuman dari sejarah-sejarah raja-raja Kampar dan kerajaan Kampar itu memang ada dulu. Itulah yang harus awak munculkan. Silsilah tentang kerajaan Kampar itu bisa kita ambil sekarang. Nah, Kerajaan Kalimantan. di Kalimantan. Ya, itu saya dapat itu Raja Akil. Seperti Raja